Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah nikmat, melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan curahan rahmat, taufik dan hidayahnya, maka kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Terutama tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru dan pelajar adalah untuk menuntut ilmu dan mengajarkan serta mengamalkan ilmu yang sudah kita terima. Baiklah Anda semua yang saya cintai dan banggakan. Sebelumnya marilah kita awali pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua yang saya cintai dan banggakan, ya, materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang sujud syukur. Berbicara tentang sujud syukur, ini adalah dua kata. Terdiri dari dua kata, yaitu sujud dan syukur. Sujud secara bahasa, pengertian sujud secara bahasa yang pertama adalah pasrah, tunduk dan menyerah. Ya. Pasrah, tunduk dan menyerah. Ini adalah makna arti daripada sujud secara bahasa. Kemudian syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah ucapan terima kasih. Ya. Ucapan terima kasih yang diucapkan oleh seseorang ketika mendapatkan satu kebaikan, ya, satu kebahagiaan dan kemenangan. Itulah dia syukur, itu adalah ucapan terima kasih. Nah, kalau digabung antara sujud dengan syukur ini akan memiliki makna tersendiri. Sujud dan syukur secara istilahnya adalah sujud yang dilakukan pada saat kita mendapatkan nikmat atau kesenangan atau kebahagiaan, dan ketika kita terhindar dari musibah atau malapetaka. Itulah pengertian daripada sujud syukur. Jikalau kita gabungkan dua kata ini, sujud dan syukur, maka pengertiannya sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang pada saat mendapatkan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, dan ketika dia terhindar dari satu musibah atau bencana dan malapetaka yang menimpanya. Itulah pengertian daripada sujud syukur secara bahasa dan istilah. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Nah, bersyukur semakin banyak nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita masing-masing, akan menjadi lebih banyak juga tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita lakukan. Yang harus kita banyak syukuri, yang harus banyak kita ucapkan terima kasih kepada Allah atas semua fasilitas yang ada yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai hambanya. Syukur tidak hanya cukup diucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tapi makna yang tersirat pada kalimat sujud dan syukur adalah butuh implementasi dan wujud nyata daripada apa yang terucap di dalam diri kita. Karena dengan ucapan saja tidak cukup. Diberikan uang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tapi tidak mau bersedekah, tidak bersyukur namanya. Diberikan kekayaan, anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang miliarder,
dia ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi harus diwujudkan dalam bentuk nyata, diimplementasikan dalam kehidupannya, bentuk syukurnya kita kepada Allah. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu adalah bagian daripada rahasia kunci daripada kesuksesan kita sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, beliau mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala iz ta'azzana rabbukum, telah mengingatkan kepada Allah, kepada kita sebagai hambanya, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum, jikalau kita bersyukur, pandai berterima kasih atas semua limpahan rahmat yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, janji Allah pasti akan aku tambahkan nikmatku terhadap kamu yang bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Namun sebaliknya, wala in kafartum, kata Allah, inna adzabi lasyadid, jikalau kalian kufur nikmat, ingkar, tidak mau berterima kasih atas segala limpahan rahmat, ya, curahan cinta dan kasih sayang yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, inna azabi lasyadid. Ingat, siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih terhadap seorang hamba yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kewajiban kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih, tidak hanya dengan diucapkan dengan lidah, tapi harus dibuktikan dengan wujud nyata dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan cara bersujud, ya, meletakkan sebagian daripada kening kita yang terbuka, yang tidak ada tempat rambut tumbuh di kening kita, sujud dengan kening kita di tanah, kemudian telapak tangan kita menyentuh tanah, semua lutut dan jari kita, itu sebagai tanda bahwasanya salah satu untuk menghancurkan sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan yang ada pada diri seorang hamba, diri seorang manusia, adalah ketika dia bisa bersujud di atas tanah dengan semua ketentuan yang sudah ada, yaitu keningnya, telapak tangan, lutut, dan ibu jari, semuanya adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu juga adalah sebagai tanda bahwasanya kita bersujud, melakukan sujud itu adalah sebagai bukti nyata bahwasanya kita ingat kepada asal di mana kita diciptakan, yaitu tanah. Asal mula manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah. Dengan sujud yang kita lakukan, kita ingat asal usul kejadian kita, bahwasanya sebagai lambang, ya, ketundukan seorang hamba adalah, dan lambang daripada kehinaan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya upaya dan kekuatan, ketika kita bisa sujud di atas tanah dengan tanpa, ya, dihalangi kening kita, telapak tangan, lutut, dan seluruh ibu jari telapak kaki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak semua yang saya cintai dan banggakan, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan, faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kana idza atahu amran yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Kata Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau suatu kemudahan atau diberikan kebahagiaan, diberikan kabar gembira, kharra sajidan, maka hendaklah engkau melakukan sujud sebagai bentuk implementasi syukurmu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmatnya kepadamu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di dalam hadis lain dijelaskan ketentuan-ketentuan di dalam sujud syukur. Di dalam sujud syukur ini, ya, di dalam melaksanakan sujud tidak sembarangan sujud. Jadi sujud yang harus, yang pas, yang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan tata cara di dalam bersujud syukur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, muhaddis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, i'dilu fis sujud, ya, perbaikilah sujudmu, berlaku adillah di dalam sujud, wala yabsut ahadukum, dan janganlah salah seorang di antara kamu menunjukkan zira'i, kedua tangannya, imbisatal kalbi, seperti anjing yang sedang duduk ataupun tidur. Jadi sujud syukur yang pas adalah siku ini tidak boleh menyentuh tanah. Jadi yang tersentuh ketika sujud itu adalah telapak tangan kita, jangan seperti anjing yang tidur. Ya, jangan seperti anjing yang tidur atau sedang duduk. Jadi semua kakinya menyentuh tanah, tidak. Tapi yang harus menyentuh tanah ketika melaksanakan sujud syukur itu adalah telapak kening kita, telapak tangan, lutut, dan semua jari-jari kaki, telapak kaki kita tersentuh di tanah. Itulah yang dimaksud dengan hadis i'dilu fis sujudi wala yabsut ahadukum zira'i, berlaku adillah kamu, ya, luruskanlah sujudmu dan jangan engkau bentangkan tanganmu seperti imbisatal kalbi, seperti anjing yang sedang duduk dan tidur. Itulah tata cara yang harus dilakukan di dalam sujud syukur. Kemudian bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Baiklah, anda semua yang saya cintai dan banggakan, kalau ada yang bertanya bagaimana caranya sujud syukur, itu sudah jelas tadi dijelaskan. Ya, kemudian kalau ada yang bertanya juga, apa sih doanya ketika kita melakukan sujud syukur? Apa boleh kita tidak membaca? Saya katakan, Anda baca doanya ketika sujud ataupun tidak membacanya, itu tidak apa-apa. Akan tetapi ketika sujud, melakukan sujud itu, ya, kita baca doanya alangkah lebih baik dan lebih afdal. Nah, apa yang harus kita baca ketika kita sujud? Sujudnya 1 kali, bukan 2 kali, ya. Sujud syukur itu dilakukan 1 kali, dan bacaannya yang biasa sepakat para ulama yaitu bismillahirrahmanirrahim, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ya. Jadi saya ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya yang populer. Akan tetapi kita sebagai anak-anak santriwati mu'alimat, bacaannya kok beda Ustaz? Enggak apa-apa, boleh kita baca yang Allahumma ja'alna minasyajidina wasyakirin. Kemudian ditambah lagi dengan doanya yang lain. Apa doanya ketika sujud yang terakhir yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Itu bacaan yang ada di dalam hadis Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Itu yang sering dibaca oleh Rasulullah. Artinya adalah Allahumma ja'alni syakura, ya Allah, jadikanlah hambamu ini, ya Allah, jadikanlah aku ini menjadi orang yang pandai berterima kasih terhadap seluruh nikmat, rahmat yang telah engkau berikan kepada hambamu ini, ya Allah. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura, dan jadikan pula hambamu ini, ya Allah, menjadi orang yang selalu bersabar, selalu tabah, selalu kuat, ya. Wa ja'alni sabura, menjadi orang yang tabah, kuat, cerdas, dan berani untuk menghadapi semua tantangan dan liku-liku di dalam kehidupan ini. Wa ja'alni fi aini saghira, dan hambamu ini juga mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah hambamu ini menjadi orang yang ketika melihat dan menatap diri hamba adalah orang yang sangat kecil dan ya, saya ulang, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura, ya, wa ja'alni fi aini saghira,
jadikanlah hamba-Mu ini menjadi orang yang ketika menatap diri hamba adalah orang yang sangat kecil, kerdil, tidak memiliki kemampuan apa-apa ya Allah. Ya, wa fi a'yunin nasi kabira, akan tetapi ya Allah, hamba-Mu juga mohon kepadamu ya Allah. Ketika hamba di halayak ramai di depan orang banyak, jadikanlah hamba-Mu ini ya Allah menjadi orang-orang yang terbesar, terhebat di antara mereka ya Allah. Luar biasa. Itulah doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghapus rasa angkuh dan sombong yang ada dalam diri kita. Mari ananda kita sering-sering bersujud kepada Allah sebagai bentuk wujud terima kasih kita terhadap semua nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.